Jadi ikan berduri punggung ini juga menggunakan respon ikan Gasterosteus aculatus, yaitu ikan jantan yang memiliki perut warna merah akan menyerang ikan jantan lain yang memasuki teritori sarangnya. Jadi ini adalah suatu bentuk respon pertahanan lingkungan. Nah ini. Jadi setiap hewan itu pasti memiliki teritori. Teritori itu wilayah kekuasaannya. Jadi jika ada yang mengganggu, maka itu akan diserang. Yang mengganggu itu akan diserang. Karena itu suatu bentuk pertahanan dari wilayah teritorinya. Nah, di sini ada perilaku taksis, gerakan random, menjauhi atau mendekati sumber rangsangan. Contohnya adalah protozoa. Kemudian perilaku kinesis, suatu perubahan dalam pergerakan sebagai respon terhadap stimulus. Jika kurang menguntungkan, itu mempercepat gerakan. Jika stimulus memadai, memperlambat gerakan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian jalan, keadaannya panas atau hujan, otomatis kalian akan mempercepat larinya, mempercepat jalannya. Tapi ketika keadaannya teduh, tidak hujan, tidak panas, kalian berjalannya santai, santai lambat. Gitu. Itu salah satu bentuk contohnya perilaku kinesis, yaitu perubahan dalam pergerakan sebagai respon terhadap stimulus. Jika kurang menguntungkan, mempercepat gerakan dan sebaliknya. Kemudian ada insting, yaitu perilaku yang tidak dipelajari dari lingkungan untuk menstimulus rangsangan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Insting itu bersifat responsibel. Nah, contohnya ini. Ini juga ada di buku Campbell, nanti silakan dipelajari, dibaca tentang lebah. Dan ini adalah salah satu bentuk perilaku tarian ekor lebah. Nah, ini di sini di gambar bawah itu ada lekuannya banyak. Nah, ini menandakan apa lekuan banyak? Yaitu menandakan bahwa jarak sarang sama sumber makan itu semakin jauh. Kalau dia tidak memiliki liku-likuan di ekor lebahnya seperti gambar di atas, itu menunjukkan bahwa jarak sarang dan sumber makannya itu dekat, yaitu sekitar 10 meter. Kalau semakin banyak liku-likuannya seperti gambar di bawah, itu jaraknya sekitar 100 meter atau lebih. Nah, kemudian ini ada ritme perilaku, berupa irama perilaku yang selalu berulang, terpola dan terjadi secara periodik mengikuti irama tertentu. Misalnya pergerakan matahari, bulan, kemudian baik itu irama harian, bulanan, atau tahunan. Nah, di sini adalah contohnya ritme harian burung elang. Burung elang itu setiap harinya dia melakukan terbang itu sebesar 27,7%. Makan dan berburu itu 15%. Nah, kesehariannya misalnya sehari 12 jam. Itu lebih dari 6 jam dia lakukan untuk bertengger seperti ini, bertengger. Dia tidak ngapa-ngapain. Ini adalah salah satu bentuk perilaku harian. Nah, kemudian di sini ada ritme elang. Kawin di bulan Mei dan Oktober sampai bulan Mei sampai bulan Oktober. Kenapa kok ini dilakukan? Karena pada saat bulan-bulan ini itu adalah bulan musim kemarau atau musim kering. Kemudian ini ada musim ritme tahunan atau musiman. Biasanya ini ditunjukkan dengan migrasi hewan. Nah, kemudian yang keenam itu ada perilaku sinyal dan komunikasi hewan. Nah, komunikasi visual biasanya menggunakan komunikasi visual dan komunikasi kimia. Visual itu komunikasi
secara penglihatan, menggunakan penglihatan. Sementara komunikasi chemical menggunakan kimia atau feromon. Ini salah satu bentuknya, yaitu lalat. Nanti bisa dibaca di buku embelnya ada. Kemudian perilaku pembelajaran. Pembelajaran itu merupakan perilaku yang dapat dimodifikasi sebagai akibat dari pengalaman spesifik. Contohnya, habituasi atau alarm palsu. Pengkondisian klasik itu penelitiannya Ivan Pavlov. Kemudian pengkondisian operan, trial and error, coba-coba, singa dan landak. Kemudian imprinting, dia merekam. Penelitiannya dari Lawrence, anak angsa tadi yang sudah dijelaskan. Spatial learning, Newton Bergen, tawon tanah tadi juga sudah dijelaskan. Insect learning, simpanse menemukan makanan. Kemudian ada perilaku bermain. Nah, habituasi alarm palsu itu adalah salah satu bentuk contoh gangguan dari faktor lain, namun dia tidak menunjukkan ini contohnya. Alarm palsu, suatu jenis pelajaran yang melibatkan hilangnya responsivitas terhadap stimulus yang mengirimkan sedikit informasi. Nah, di sini contohnya. Nah, ini adalah simpanse penjaga. Simpanse penjaga ini memberikan sinyal kepada teman-teman yang ada di bawah bahwa di sini ada manusia. Nah, manusia itu dikatakan yang penjaga ini adalah sebagai pengganggu. Namun nyatanya keberadaan manusia ini tidak menjadi ancaman bagi yang teman-temannya di bawah. Itu adalah salah satu bentuk alarm palsu. Hewan belajar mengabaikan stimulus yang berulang karena tidak ada ancaman atau bahaya. Nah, ini bahayanya manusia, namun manusia di sini tidak mengancam bagi keberadaan simpanse di sini. Nah, kemudian imprinting. Pelajaran yang terbatas pada suatu waktu tertentu. Pada periode kritis, pada seekor hewan umumnya tidak dapat kembali yang berlangsung beberapa jam atau setelah kelahiran. Ini contohnya nih. Nah, nanti tugasnya, coba kalian mengkerami telur ayam kampung. Nah, ketika dia menetas, kalian harus ada di sampingnya. Apakah imprinting ini akan diikuti oleh kalian atau si anak ayam itu akan mengikuti induknya? Jadi ini adalah penelitiannya dari Lawrence. Ketika anak bebek ini mau menetas, si Lawrence ini yang membuka cangkangnya, dan ini adalah periode kritis di mana anak bebek atau anak angsa ini menganggap bahwa Lawrence itu adalah induknya. Ini contohnya. Nah, kemanapun Lawrence pergi, ini selalu diikuti terus. Nah, imprinting lain, ini juga anak bebek. Karena yang pertama kali dia lihat itu adalah si anjing, maka dianggap si anjing itu adalah induknya. Nah, ini contohnya. Ini banyak berjajar di bawah. Nah, ini adalah salah satu respon atau alarm. Kemudian ada pengkondisian klasik. Pembelajaran untuk mengasosiasikan suatu stimulus apa saja dengan hukuman atau hadiah. Kemudian asosiasi dibentuk antara beberapa fungsi tubuh normal dan stimulus baru. Nah, contohnya adalah penelitian dari Ivan Pavlov. Jadi ketika Ivan Pavlov memberikan makanan anjing, Ivan Pavlov awalnya tidak membunyikan bel. Nah, kemudian yang kedua, penelitian Ivan Pavlov memberikan makanan anjing, dia menggunakan bel di sini. Nah, selanjutnya ketika bel dibunyikan, makanan datang. Anjing ini selalu mengeluarkan air liur. Nah, selanjutnya bel dibunyikan, anjing ini selalu mengeluarkan air liur, menganggap bahwa bel itu selalu beriringan dengan makanan yang akan diberikan. Itu adalah penelitian dari Ivan Pavlov.
Nah, selanjutnya adalah pengkondisian operan, yaitu trial and error. Pembelajaran sistem coba-coba. Belajar mengasosiasikan salah satu perilaku dengan hadiah atau hukuman dan kemudian cenderung mengulangi atau menghindari. Di sini adalah ini anak apa namanya? Anak anjing atau anak serigala. Dia mencoba memakan dari landak. Namun pada akhirnya tubuhnya penuh duri. Karena landak ini banyak durinya. Sehingga anak serigala ini apakah dia ingin makan lagi atau tidak? Atau cenderung ketemu landak, dia akan lebih menghindari. Itu adalah salah satu bentuk perilaku trial and error, coba mencoba. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada insight learning, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, problem solving. Nah, di sini di atas ini ada gambar simpanse, kemudian ada tumpukan kayu. Nah, di atas ini ada pisang. Jadi simpanse ini bagaimana caranya menggapai pisang karena dia tidak cukup tinggi untuk menggapai pisang. Nah, kemudian dia mempunyai sistem insect learning dengan menyusun kayu-kayu yang ada di dalamnya. Sehingga pisang ini dapat digapainya. Nah, kemudian ini juga sama menggunakan kognitif. Ini adalah si burung apa? Gagak. Burung gagak itu bukan tipe burung yang menyambar makanan. Dia tidak bisa menyambar makanan. Nah, ini ada makanan daging digantung, kemudian dia menarik pelan-pelan menggunakan paruhnya, dan kalinya diinjak, kemudian ditarik lagi, diinjak lagi, ditarik lagi, diinjak lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada latihan perilaku atau bermain. Jadi bermain juga merupakan salah satu bentuk perilaku. Apakah dia belajar untuk mempertahankan teritorinya, apakah dia belajar untuk berburu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh bermain, yaitu latihan perilaku. Di sini ada anak singa, di sini ada jantan, induk singa. Nah, induk singa ini ketika digigit oleh anaknya, dia merasa kesakitan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melatih kepercayaan diri dari anaknya bahwa gigitannya itu sudah menyakitkan untuk hewan mangsa. Seperti itu. Nah, ini. Jadi di sini karena anaknya sudah memiliki kepercayaan diri untuk menyergap mangsa, maka si induknya di sini hanya memantau saja, ini untuk melatih kemampuan anaknya. Nah, oke, cukup sekian kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup, karena waktunya ini adalah Zoom gratis. Zoom gratis ini cuma 40 menit durasinya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti jika ada pertanyaan, dikomunikasikan di grup ya. Oke, tolong semua mahasiswa men-screenshot sebagai bukti kehadiran kegiatan hari ini. Ya, kuliahnya di screenshot sebagai bukti kehadiran. Di grup, Pak ya? Di screenshot dikirim ke grup. Baik, Pak. Udah semua? Udah men-screenshot? Men-screenshot? Sudah, Pak. Udah punya. Yang ada materinya tadi? Ada materinya, silakan di screenshot. Tanda perkuliahan. Sudah, Pak. Nah, ini silakan dipilih.